Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Demikian sabda Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tema renungan saat ini adalah The Givers. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant, di dalam interaksinya manusia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu givers, takers, dan matchers. Yang pertama, givers adalah tipe manusia yang selalu ingin memberi dan membantu orang lain dengan tulus. Mereka cenderung untuk melakukan hal-hal yang dapat membahagiakan orang lain dan meringankan kesulitan mereka. Tipe yang kedua adalah takers. Tipe orang yang selalu mengharapkan sesuatu dari orang lain. Mereka berorientasi pada dirinya sendiri dan tak peduli dengan persoalan orang lain. Sedangkan yang 3 adalah matchers. Adalah orang-orang yang mampu mengatur interaksinya pada posisi yang nampak balance, seimbang. Mereka mengharapkan pemberian dan bantuan orang lain, namun juga mau membantu orang lain dengan harapan akan mendapatkan respon yang sama dari mereka. Jika kita perhatikan, orang-orang yang ada di sekeliling kita ini pasti memiliki salah satu gaya-gaya berinteraksi tersebut. Karena gaya itu sudah mendarah daging pada diri manusia, maka kemudian akan menjadi karakter. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penelitian itu, Adam Grant menemukan fakta bahwa dari berbagai macam profesi, baik di bidang engineering, kesehatan, hingga sales, bahkan di dunia pendidikan, ternyata orang-orang yang gagal paling banyak ditemukan berasal dari golongan givers. Sungguh sangat mengejutkan, bukan? Padahal sepanjang hidup kita selalu terngiang pepatah, lebih baik memberi daripada menerima. Jika demikian, kenapa justru para givers ini menemui kegagalan dalam profesinya? Ini merupakan fakta yang unik memang. Kemudian ada pertanyaan berikutnya adalah, golongan manakah yang ternyata menelurkan orang-orang yang sukses? Luar biasa. Di dalam penelitian itu, orang-orang yang sukses ternyata juga berasal dari golongan givers, bukan takers maupun matchers. Lalu, apa yang membedakan antara givers gagal dan givers sukses? Ternyata ada banyak unsur lain yang mengiringi sikap dasar berinteraksi tersebut, yang menjadi faktor yaitu faktor keuletan, kerja keras, persistensi, strategi, dan keinginan kuat untuk belajar serta berkembang. Saudara yang dikasihi Tuhan,
pada prinsipnya attitude yang baik atau sikap-sikap positif yang mengiringi karakter dasar the givers. Inilah yang akan membawa seseorang kepada kesuksesan. Jadi, marilah kita menjadi orang yang suka memberi, dan biarlah karakter suka memberi menjadi milik kita, sehingga melalui kita akan semakin banyak orang yang diberkati Tuhan. Jadilah the givers. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, jadikanlah kami orang yang murah hati dan suka memberi atau berbagi, karena Engkau telah banyak memberi berkat kepada kami, baik berkat kehidupan, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera, dan juga berkat jasmani. Jauhkanlah kami dari sikap serakah yang membuat kami menjadi orang yang sulit untuk berbagi. Bantulah kami agar melalui perbuatan kami banyak orang yang Tuhan berkati. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya penyertaan dan pertolongan Tuhan selalu ada buat kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan dan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.